Shalom, perkenalkan kami dari grup kecil 1. Kami akan membahas mengenai obat meropenem. Definisi obat meropenem. Meropenem adalah jenis antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi akibat bakteri. Meropenem merupakan jenis karbapenem sintetis, antibiotik beta-laktam yang mengerahkan aktivitas bakterisidalnya dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri melalui pengikatan dengan beberapa protein pengikat penisilin. Meropenem dapat diberikan kepada pasien dalam kondisi demam yang disertai dengan penurunan jumlah sel darah putih jenis neutrofil dalam bentuk cairan dengan cara disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah pasien. Lalu ada nama generik dan nama paten dari obat meropenem. Nama generiknya yaitu Simpenem, Caprenem, Eradix, Granem, Lenmer, Merobat, Merofen, Meromet, Merosan, Merotik, Propenem, dan Rindonem. Sedangkan nama paten dari obat meropenem yaitu Carbapenem. Lalu kemudian ini adalah gambar tiap sediaan bentuk obat meropenem. Golongan dan klasifikasi obat. Golongan obat yaitu antibiotik. Klasifikasi obatnya yang pertama, indikasi tercantum dalam dosis obat. Yang kedua, ketidakcocokan. Biasanya amphotericin B, diazepam, metronidazol, dan pantoprazol. Ketiga, kontraindikasi. Hipersensitivitas terhadap meropenem, carbapenem lainnya. Riwayat reaksi anafilaktik terhadap B-laktam, misalnya penisilin dan cephalosporins. Yang keempat, tindakan pencegahan khusus. Pasien yang mendasari gangguan sistem saraf pusat, misalnya lesi otak, riwayat kejang, tidak direkomendasikan untuk MRS, gangguan ginjal, anak, kehamilan, dan laktasi. Yang kelima, potensi yang fatal, reaksi hipersensitivitas, misalnya anafilaksis, diare yang berhubungan dengan Clostridium difficile dan colitis. Dosis dewasa infeksi rentan IV 0,5 sampai 1 gram setiap jam melalui injeksi IV selama sekitar 3 sampai 5 menit atau diinfuskan selama sekitar 15 sampai 30 menit. Meningitis cystic fibrosis 2 gram setiap 8 jam diinfuskan selama sekitar 15 sampai 30 menit. Infeksi kulit dan struktur kulit 500 mg setiap 8 jam via injeksi kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit atau diinfuskan sekitar 15 sampai 30 menit. Infeksi intraabdominal sebagai meropenem trihidrat 1 gram setiap 8 jam melalui infus selama sekitar 15 sampai 30 menit atau melalui injeksi lebih dari 5 menit. Selanjutnya yaitu reaksi obat yang merugikan. FVGI misalnya diare, nausea atau mual, muntah atau vomitus, dan sembelit. Reaksi lokal misalnya nyeri dan peradangan pada tempat injeksi. Flap atau tromboflebitis, gangguan pada LFT, tes KOMS langsung atau tidak langsung positif, sindrom Stevens-Johnson, nestolisis, epidermaltoksis, trombositemia, sakit kepala, anemia hemolitik, ruam, pruritus, sepsis, apnea shock, glossitis, dan kandidiasis oral jarang terjadi kejang. Selanjutnya yaitu indikasi dan kontraindikasi. Indikasi yang pertama diindikasikan untuk terapi infeksi berikut yang disebabkan oleh satu atau lebih bakteri yang sensitif terhadap meropenem. Yang kedua, mengobati meningitis. Yang ketiga, mengobati septikemia. Yang keempat, mengobati infeksi saluran kemih atau ISK. Yang keenam, mengobati infeksi ginekologi endometritis. Yang ketujuh yaitu mengobati infeksi kulit dan struktur kulit. Kedelapan, mengobati pneumonia dan pneumonia nosocomial. Yang sembilan, mengobati infeksi intraabdominal atau peritonitis. Yang 10, imunoterapi atau kombinasi dengan virus dan anti jamur. Yang ke-11, terapi empirik dugaan infeksi pada penyakit neutropenia febris. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kontraindikasi yang terbagi atas dua, yaitu yang pertama hipersensitif terhadap carbapenem. Yang kedua yaitu jangan digunakan bagi penderita yang memiliki riwayat hipersensitif
atau alergi terhadap obat ini. Jadi kedua kontraindikasi ini hampir berkaitan. Yang selanjutnya yaitu efek samping obat ini. Yang pertama yaitu gastrointestinal yang terdiri atas diare, nyeri abdomen, mual, muntah, colitis, pseudomembranosa. Yang selanjutnya yaitu lokal yang terdiri atas inflamasi, reaksi pada tempat injeksi, flebilitis, nyeri, dan edema. Selanjutnya yaitu sensasi kesemutan, kemerahan dan bengkak pada area bekas suntikan, ruam kulit dan gatal, demam, sakit perut, dan sakit kepala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dari obat ini. Meropenem adalah antibiotik karbapenem untuk penggunaan parenteral yang stabil terhadap hidrolisis oleh serin, beta-laktamase, dan relatif stabil oleh enzim dehidropeptidase. Secara struktural mirip dengan imipenem. Obat meropenem itu stabil dalam tes kerentanan. Hal ini telah dilakukan secara in vitro dan in vivo dalam bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian mekanisme resistansi bakteri yang resisten terhadap obat meropenem itu terjadi karena lebih dari satu faktor. Salah satunya berkurangnya afinitas protein pengikat penisilin disingkat PBP target. Kemudian contoh dari bakteri yang mengalami resisten terhadap obat meropenem yaitu Stenotrophomonas maltophilia. Selanjutnya, farmakokinetik dari obat meropenem. Obat meropenem itu dapat berpenetrasi dalam sebagian jaringan, yaitu paru-paru, jaringan intraabdomen, cairan interstisial, cairan peritoneal, dan cairan cerebrospinal. Absorpsi pada pasien yang tidak mengalami gangguan ginjal, waktu paru meropenem yaitu 1 jam dalam jaringan, 2-3 jam dalam sistem saraf pusat. Kemudian pendistribusiannya yaitu ke jaringan tubuh dan cairan termasuk cairan dalam sistem saraf pusat dan cairan empedu. Metabolismenya secara hidrolisis di hati menjadi metabolit tidak aktif. Kemudian eliminasi meropenem itu diekskresikan oleh ginjal. Hal ini membuktikan bahwa meropenem mengalami filtrasi dan sekresi tubular. Ekskresi dari obat meropenem yaitu melalui urin dan juga feses sekitar 2%. Kemudian pada pasien yang mengalami gangguan ginjal perlu penyesuaian dosis. Tapi pada pasien yang mengalami gangguan hati, farmakokinetiknya sama, tidak berubah. Kemudian pada anak-anak, farmakokinetiknya sama dengan farmakokinetik pada orang dewasa. Waktu paru obat meropenem yaitu 1,5 sampai 2,3 jam pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun, kisaran dosis 10 sampai 40 mg per kilogram berat badan. Pada lansia usia 65 sampai 80 tahun telah menunjukkan penurunan clearance plasma yang bersamaan dengan pengurangan terkait usia pada CRCL atau creatinine clearance dan pengurangan yang lebih kecil pada clearance non-ginjal. Pada pasien usia lanjut tidak diperlukan penyesuaian dosis jika fungsi ginjal normal atau creatinine clearance-nya lebih dari 50 ml per menit. Toksikologi. Hasil data keselamatan praklinis, penelitian pada hewan menunjukkan bahwa meropenem dapat ditoleransi dengan baik oleh ginjal. Meropenem juga telah menunjukkan efek nefrotoksik hanya pada tingkat dosis tinggi yaitu 500 mg per kilogram. Meropenem umumnya ditoleransi dengan baik oleh sistem saraf pusat. Efek terlihat hanya pada dosis yang sangat tinggi yaitu lebih dari 2000 mg per kilogram. Cara pemberian melalui intravena pada penyakit infeksi intraabdomen pada dewasa seperti meropenem trihidrat diberikan dosis 1 gram setiap 8 jam melalui infus sekitar 15-30 menit, melalui suntikan sekitar 5 menit. Pada anak-anak berusia lebih dari 3 bulan diberikan dosis 10-20 mg per kilogram setiap 8 jam. Jika melalui infus 15-30 menit, jika melalui suntikan 5 menit untuk dosis hingga 20 mg per kilogram. Maksimal pemberian 1000 mg setiap 8 jam dalam 4-7 hari. Pada penyakit kulit, pneumonias, infeksi saluran urinaria, infeksi ginekologikal seperti endometritis, pada dewasa diberikan dosis 500 mg tiap 8 jam. Pada anak-anak diberikan dosis 10 mg per kilogram setiap 8 jam. Maksimal pemberian 500 mg. Pada penyakit sitis fibrosis, meningitis, dewasa diberikan 2 gram tiap 8 jam, anak-anak
40 mg per kilogram setiap 8 jam, maksimal pemberian 2 gram. Pada perawatan nosocomial, pneumonia, peritiroid, dugaan infeksi pada pasien neutropenia dan septikemia, dosis yang dianjurkan 1 gram setiap 8 jam. Yang berikutnya adalah pemberian dosis obat kepada pasien dengan susceptible infections atau infeksi yang rentan. Baik pada dewasa maupun pada anak-anak tidak terdapat perbedaan jalur pemberian dosis obat ini. Keduanya sama-sama melalui infus atau intravena kira-kira 15-30 menit dan melalui suntikan bolus sekitar 3-5 menit. Yang berbeda adalah dosisnya saja. Jika pada dewasa, maka akan mendapatkan 0,5-1 gram tiap 8 jam. Dan jika pada anak-anak, maka akan mendapatkan 10 atau 20 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam juga. Dan kategori anak-anak yang mendapatkan dosis obat ini adalah anak-anak berusia lebih dari atau sama dengan 3 bulan dengan berat badan kurang dari atau sama dengan 50 kg. Yang berikutnya adalah pasien dewasa dengan kerusakan fungsi hati. Dosis harus diturunkan apabila CrCl atau creatinine clearance pasien kurang dari 51 ml per menit, seperti yang tertera pada tabel. Yang berikutnya membahas mengenai nursing consideration, yaitu pertimbangan perawat yang mencakup hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat perawat hendak memberikan obat ini kepada pasien. Terdapat 2 kategori, yaitu kategori newborn atau bayi baru lahir dan juga kategori dewasa. Menurut National Women's Newborn Drug Protocol, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan perawat saat hendak memberikan obat ini kepada bayi baru lahir, yaitu mengukur keluaran urin, mengamati situs intravena yang dekat dengan ekstravasasi atau sirkulasi darah menuju jaringan, mengamati ruam kulit, dan mengamati tanda-tanda disfungsi ginjal, hati, ataupun hematologis. Yang kedua adalah kepada orang dewasa. Menurut Saunders Nursing Drug Handbook, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh perawat. Yang pertama adalah penilaian dasar, yaitu harus menanyakan mengenai riwayat hipersensitivitas, misalkan ada reaksi alergi terhadap penisilin atau cefalosporin, dan juga menanyakan tentang riwayat kejang. Yang kedua, intervensi atau evaluasi, yaitu melakukan pemantauan aktivitas usus setiap hari, konsistensi feses, monitor mual ataupun muntah, mengevaluasi peradangan di tempat injeksi IV, menilai apakah ada ruam kulit, mengevaluasi status hidrasi pasien, monitor fungsi ginjal, memeriksa status mental, dan mewaspadai tremor ataupun kemungkinan kejang. Lalu menilai suhu badan pasien dan memeriksa tekanan darah pasien 2 kali sehari, lebih sering jika diperlukan, dan juga monitor elektrolit serum, terutama kalium. Dan yang ketiga adalah melakukan pengajaran kepada pasien ataupun keluarga pasien untuk melaporkan kepada perawat apabila pasien mengalami diare peristen, yaitu diare akut dengan atau tanpa disertai dengan darah dan berlanjut sampai 14 hari atau lebih, mengalami kram perut ataupun mengalami demam. Selanjutnya, indeks keamanan dan kehamilan. Studi percobaan pada binatang tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Belum juga diketahui apakah obat ini bisa diserap oleh ASI atau tidak. Dosis diberikan berdasarkan kondisi medis dan mungkin bersifat individual. Selama pengobatan, dokter akan memantau respon terhadap pengobatan dan melakukan penyesuaian dosis bila diperlukan. Obat ini boleh digunakan untuk ibu hamil selama manfaatnya lebih besar dibanding dengan resikonya. Studi pada hewan tidak memadai atau mungkin kurang, tetapi data yang tersedia tidak menunjukkan bukti peningkatan kejadian kerusakan janin. Terakhir yaitu special precaution atau perhatian khusus. Dokter akan memeriksa ibu atau perkembangan anaknya untuk melihat apakah obat tersebut bekerja dengan baik dan memutuskan apakah obat tersebut masih bisa diberikan atau tidak. Dapat menyebabkan reaksi alergi yang serius, termasuk anafilaksis yang dapat mengancam jiwa. Reaksi kulit yang serius seperti melepuh, mengelupas, atau mengendur, reaksi kulit merah, jerawat parah atau ruam kulit, luka atau bisul pada kulit, demam atau kedinginan, atau bahkan beberapa pasien mengalami tremor atau kejang, segera periksakan ke dokter. Meropenem dapat menyebabkan diare. Jangan minum obat apapun untuk mengobati diare tanpa terlebih dahulu memeriksakan ke dokter, karena dapat memperburuk diare seperti menyebabkan kejang, kebingungan, sakit kepala, mati rasa, atau sensasi kesemutan. Jangan minum obat lain kecuali sudah didiskusikan dengan dokter apakah obat tersebut
obat, termasuk obat resep atau non-resep, dan suplemen herbal atau vitamin. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.